Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo ya. Oke bro, ini ada berita yang penting banget guys. Ya, yang pertama dari timnas kita bro ya. Ini Megawati mundur nih dari panggilan TC guys ya. Yang kabarnya pengen fokus untuk pemulihan gitu guys ya. Waduh, ini gimana nih bro ya timnas tanpa Mega nih kira-kira masihkah untuk bisa mengejar target 4 besar atau mungkin bisa masuk grand final ini bro? Nanti kita akan bahas ya tentang skuad timnas di panggilan TC kemarin gitu ya udah terbit tuh nama-namanya gitu bro ya. Kemudian yang kedua nih bro dari tim Hyundai nih guys ya yang kabarnya rumor-rumornya nih dari para media di Korea ya dari para wartawan ini yang merumorkan ini bro ya. Yang kabarnya Hyundai ini masih mempertimbangkan untuk pemain asing dulu nih guys sebelum nanti untuk pemain kota Asia gitu guys ya karena mungkin mereka akan mencari dulu ya pemain asing yang bagus di posisi outside hitter baru mungkin mereka akan melakukan deal nih dengan Megawati gitu bro ya. Oke kita bahas gitu bro ya tentang rencananya dari tim Hyundai ini bro ya. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyala loncengnya dan langsung nih kita monitor. Yang pertama kita bahas dulu dari Megawati nih bro ya yang mengundurkan diri dari panggilan TC bro ya untuk nanti dipersiapkan untuk turnamen-turnamen internasional yang akan diikuti oleh timnas wanita di tahun ini bro ya. Ada beberapa, ada FIC Nations Cup nanti di bulan Juni awal, kemudian FIC Continental juga ya, kemudian Asian Game ya dan juga Asia League bro ya. Jadi nggak tahu ini apakah Mega akan absen full 1 tahun ini ya, nggak akan ikut di 4 kompetisi ini atau mungkin cuman di 2 atau 1 kompetisi aja nih bro, tapi mungkin nanti di Sheffield bisa ikutan, I don't know ya. Oke, jadi bro ya kemarin tanggal 27 April ya di sekitar 3 hari yang lalu guys, itu Mega mengirimkan surat kepada federasi ya yang isinya memohon untuk mengundurkan diri nih dari panggilan TC gitu ya. Dengan alasan kondisi fisik ya kemudian karir profesional dan juga rencana pribadi ke depannya gitu bro ya. Dan di sini pun dari pihak federasi menghargai ya segala pertimbangan dari Megawati dan menyetujui nih pengunduran dirinya dari skuad tim nasional. Oke, jadi di sini udah disetujui nih guys dari federasinya bro ya dan seharusnya sih tidak ada sanksi. Mungkin kayak seperti skors atau apapun itu sebenarnya sih nggak ada bro ya, karena ini udah disetujui oleh pihak PBVSI-nya bro ya. Jadi tidak bolos lah istilahnya bro ya, ada suratnya gitu bro. Oke dan di sini Meganya bilang ya keputusan ini saya ambil dan pertimbangan yang matang ya, termasuk fokus pada pengembangan karir profesional, kondisi fisik serta rencana pribadi ke depan. Saya percaya ini adalah langkah terbaik yang dapat saya ambil saat ini. Oke itu pernyataan dari Megawati guys ya mengenai pengunduran dirinya dari tim nasional. Oke, di sini sih kalau Meong sangat setuju ya dengan keputusan dari Mega bro ya. Jadi fokus dulu pemulihan ya buat comeback stronger tahun depan gitu bro ya. Jadi kalau misalnya nih Mega tahun ini masih bermain di timnas ya dengan kondisi masih belum maksimal ya kemungkinan hasilnya juga tidak akan maksimal gitu bro ya. Dan kemungkinan juga cederanya Mega bisa tambah parah bro. Jadi rugi juga buat timnas ke depannya gitu ya. Kalau misalnya Mega bisa pemulihan, bisa sembuh lebih bagus, lebih cepet ya, mungkin tahun depan bisa bermain lagi dan memberikan yang terbaik nih untuk timnasnya ya. Jadi ini buat kepentingan atau buat kebaikan timnas juga untuk masa depannya juga gitu bro ya. Jadi ini ya bagus lah ya, bagus untuk masa depan timnas, bagus juga untuk masa depan Megawati gitu guys ya. Oke, kalau menurut kalian gimana guys ya? Komen-komen di bawah. Nah, masalahnya bro ya, dengan Megawati mundur ya, maka juru gedornya atau hitter yang bisa diandalkan dari Indonesia ini berkurang gitu bro ya. Kalau tahun lalu juga tanpa Mega ya, Indonesia itu menempati ranking kelima nih di FIC Nations Cup bro ya, itu dengan rombongannya Caca, Medioku gitu ya, dan beberapa pemain muda gitu guys. Nah, minimal nih, apakah Indonesia nanti ya di tahun ini bisa di ranking 5 lagi guys ya, atau mungkin tambah naik ya, siapa tahu bro, atau mungkin bisa jadi tambah turun gitu ya, karena ada beberapa negara baru yang masuk di FIC Nations Cup tahun ini gitu bro ya. Salah satunya adalah Korea yang baru degradasi dari VNL ya. Kemudian ada 3 negara baru guys ya yang menggantikan ya, yang jadi 3 negara yang degradasi itu ada India, Mongolia dan Selandia Baru itu degradasi ya, dan digantikan oleh Kyrgyzstan, Lebanon dan Uzbekistan ya. Ini dari Timur Tengah semua gitu bro ya. Oke, jadi menurut kalian nih dengan peserta baru ya, apakah timnas Indonesia ya dengan tanpa Megawati masih bisa
untuk minimal bertahan dulu lah di ranking kelima guys ya, komen-komen di bawah ya. Nah, sementara kemarin ya dari pihak federasi juga sudah memanggil ya pemain-pemain dan juga pelatih ya, staf pelatihan juga yang dipanggil untuk ikut TC atau pelatnas nih untuk persiapan di turnamen-turnamen internasional gitu bro ya. Oke, di sini ada beberapa pemain, ada setter, libero, middle blocker, opposite dan offside hitter gitu bro ya. Tapi ini mungkin masih bisa bertambah ya untuk menggantikan posisi Mega. Mungkin nanti coach Marcos akan memanggil siapa gitu bro ya. Oke, sementara dari staff pelatih juga masih sama dengan yang tahun lalu ya, dari coach Marcos, coach Pedro ya, ada ya dan seterusnya lah. Kalian bisa cek sendiri bro ya untuk daftar pemain dan juga staff kepelatihannya bro ya. Oke, kalau menurut kalian gimana guys ya dengan squad seperti ini? Apakah realistis untuk bisa mempertahankan ranking kelima atau mungkin malahan bisa naik ini bro ya, siapa tahu gitu bro ya. Ya minimal sih yang berharapnya masih ada kesempatan lah untuk Indonesia nanti berhadapan dengan Korea ya. Entah itu di babak semifinal perebutan posisi 3-4 atau mungkin di perebutan posisi 5 atau perebutan posisi 7 ya. Pokoknya yang harap masih bisa ketemu lah ya dengan Korea ya. Semoga gitu bro ya. Oke, karena menurut kalian gimana guys ya, komen-komen di bawah. Oke, sementara guys, info yang kedua ya, ini dari tim Hyundai nih bro ya. Oke, ini Myung ambil sumbernya dari YouTube-nya Sports and Plus ya. Jadi di sini ada beberapa wartawan ya atau pengamat volley di Korea bro ya. Yang mereka bilang ya, ini sepertinya Hyundai ini mempertimbangkan untuk merekrut pemain kota asing terlebih dahulu sebelum menentukan pemain dari pemain kota Asia. Ya, jadi mungkin ya di sini mereka masih mempertimbangkan posisi dari Mega ya, karena Mega ini opposite ya. Jadi Hyundai akan mencari OH dulu nih dari pemain asing gitu ya, kalau dapat ya. Kalau mungkin nggak dapat OH yang bagus ya, kemungkinan Hyundai akan ambil opposite dari pemain kota asing ya, dan tidak bisa ngambil Mega ya, maka kemungkinan akan cari OH lagi nih dari pemain Asia gitu bro ya. Oke, ini keputusan yang sangat bijak menurut Myung dari Hyundai ya. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan tim lah bro ya. Dan mengenai deadline bro ya, deadline perekrutan pemain kota Asia itu tidak seperti tahun kemarin guys ya. Tahun kemarin memang sih ya di sekitar bulan April ya untuk drafting gitu bro ya. Sementara tahun ini kan sudah sistemnya free agent ya. Jadi untuk deadline perekrutan itu tidak lagi sama gitu bro ya. Entah nih tidak diberitahu guys ya, kapan batas terakhir untuk merekrut pemain kota Asia, itu tidak ada deadline-nya gitu bro ya. Jadi memang di sini Hyundai itu menggunakan waktu semaksimal mungkin ya untuk mempertimbangkan banyak kemungkinan gitu bro ya. Oke, ini yang setuju sih bro ya. Dan sekarang kita akan bahas nih guys ya, siapa-siapa nih dari pemain kota asing yang di posisi OH gitu bro ya. Kita akan cari tahu yang mana yang terbaik gitu bro ya. Tapi Myung sih masih belum bisa menentukan ya, karena yang terbatas informasi ya. Kita bahas nih ya. Oke, yang pertama bro ya, untuk pemain kota Asia yang mendaftar di posisi outside hitter ya, ada nama Rosalia Hanatzin ya dari Poland bro. Jadi ini saudaranya atau temennya dari Weronika Slagorska. Oke, dari Poland dia guys ya, masih muda, 25 tahun dengan tingginya di 185 cm, beratnya ringan 67, jadi ini bagus, atletis dan spike-nya bro 320 cm, ini tinggi banget bro ya. Oke, jadi ini jangkauan spike-nya memang tinggi banget bro ya. Yang kemarin ya, musim kemarin tuh bermain di tim Çanakkale Belediyespor ya, di Liga 1 atau di Arabica Coffee gitu ya, yang seliga sama Manisa gitu bro. Tapi Manisa tahun depan udah naik nih ke Sultan League ya, sementara Çanakkale belum gitu bro ya. Oke, yang pertama ini dari Rosalia Hanatzin dari Poland ya. Kalian bisa cek sendiri untuk gameplaynya seperti apa gitu ya. Oke, lanjut nih, yang kedua bro ya, ada Oksana Yakushina bro ya, pemain dari Rusia, masih muda, 25 tahun dengan tingginya di 192, beratnya 74, jadi ini ringan juga guys, bagus gitu bro ya. Dan spike-nya, jangkauannya tuh sampai di 310 cm bro. Wow, ini tinggi juga sih bro ya. Untuk saat ini dia bermain di tim Sigurtasop nih ya, di Turki bro ya. Dia juga di Liga 1 nih atau di Arabica Coffee House ya. Kalian juga bisa nilai sendiri bagaimana permainan dari Oksana Yakushina ini bro ya. Lanjut nih, yang ketiga bro ya, ada Yakmur Mislina Kilik ya. Ini pemain dari Turki guys ya, sudah cukup tua ya, 30 tahun dengan tingginya di 189 cm, beratnya di 66, ini ringan juga dengan spike-nya tuh di 305 cm bro ya. Oke, itu saat ini bermain di tim asal Greece atau Yunani di Olympiakos. Oke, Olympiakos bro ya. Pemain dari Turki ya. Kalau menurut kalian gimana guys ya permainan dari si Kilik ini guys ya, komen-komen di bawah. Nah, yang keempat ini dari Amerika bro, ada Jordan Wilson ya. Memang dia nggak terlalu tinggi ya, di 182 cm, masih muda tapi 22 tahun ya.
Dan untuk jangkauannya ini memang tidak ada datanya ya. Untuk saat ini dia bermain di tim Puerto Rico di Leonas de Ponce ya. Pernah bermain juga di Arizona University di Amerika gitu bro ya. Oke, tapi memang sih agak ragu ya, pemain-pemain Amerika nih menurut memang yang passingnya bagus jarang banget sih ya. Memang belum pernah sih melihat pemain Amerika yang passingnya bagus ya. Kalau menurut kalian gimana guys ya? Komen-komen di bawah. Oke, yang kelima nih ada Alexis Shelton ya dari Amerika juga ya, tingginya di 185, masih muda guys, tahun 2004 kelahirannya gitu bro ya. Sementara untuk berat badan masih belum diberitahu gitu ya. Untuk saat ini dia bermain di tim Grand Rapids Range ya. Kalian bisa cek sendiri gameplaynya seperti apa guys dari Alexis Shelton ini bro. Kalau menurut kalian gimana ya? Komen-komen di bawah. Oke, yang terakhir ini ada Regla Martinez Ortiz dari Kuba bro ya, 27 tahun ya, 180 tingginya, bebatnya di 69 kilo, spike-nya di 3 meter bro ya. Oke, untuk sebelumnya dia memperkuat tim dari Vietnam di VTV Bien Don Lon An gitu ya. Oke, seharusnya sih kalau di posisi OH dan pernah bermain di Vietnam, Myung kayaknya bisa bisa positif lah dari segi passingnya gitu ya, karena Vietnam ini juga gameplaynya mirip-mirip dengan Thailand gitu ya, yang mengutamakan passing gitu bro ya. I don't know. Kalau menurut kalian gimana guys ya permainan dari Regla Martinez Ortiz nih ya, komen-komen di bawah. Oke, jadi itu bro ya, 6 pemain doang nih yang daftar ya di drafting pemain kota asing yang berposisi utamanya itu di OH gitu bro. Ada sih di sini pemain yang OP ya dan bisa main jadi OH juga nih. Contohnya ada Margaret Cartwright ya. Tapi menurut Meyong sih utamakan yang posisi aslinya adalah OH ya. Jadi tidak perlu apa ya, dari Hyundai-nya tidak perlu pusing-pusing gitu bro ya. Jadi bisa diandalkan untuk bermain di posisi OH. Memang bener-bener posisi utamanya dia gitu bro ya. Oke, kalau menurut kalian gimana guys ya? Komen-komen di bawah. See you on the next video. Bye-bye.